pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Tiga 13 ruangan Universitas USWIM Nabire terbakar. Polda Papua periksa 3 orang pasca terbakarnya rumah dinas Kapolda Papua. Kapolda Papua pastikan situasi aman pasca penangkapan Lukas NMB. Tim SAR Pos Kaimana Rabu kemarin melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang bersama longboatnya yang ditumpanginya ketika mencari ikan. Korban diketahui bernama Laode Firman. Ia sebelumnya bertolak dari pelabuhan Kaimana menggunakan longboat seorang diri. Seharusnya di hari yang sama korban sudah kembali, namun ia tak kunjung pulang. Perahu korban ternyata dihantam gelombang tinggi sehingga mesinnya rusak. Beruntung tim SAR cepat mencari dan menemukannya. Korban ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Kaimana. Mereka ini melaut di Rumpon. Rumpon itu jaraknya dari Kaimana ke Rumpon itu sekitar kurang lebih 60 nautical mile. Nah, mereka melaut di sana mereka terpisah 2 longboat ini. Nah, 1 longboat ini cuma 1 orang. Nah, longboat yang satu ini mereka pulang. Jadi biasanya mereka pergi pagi berangkat subuh, mereka pergi di Rumpon, mereka melaut, setelah melaut mereka sore sudah kembali di Kaimana. Nah, tapi sampai sore belum kembali. Akhirnya mereka melapor di kantor. Kemudian dari kantor mereka melaksanakan aksi untuk melaksanakan operasi SAR, dibantu dengan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan dari pemerintah daerah. Dan keluarga korban juga ikut membantu mencari. Sampai tadi jam 10.52 saya dapat informasi dari koordinator pos Basarnas di Kaimana bahwa korbannya ini sudah ditemukan. Ini ternyata dia ini katanya sempat terdampar, terus dia sempat berenang ke daratan, kemudian dia ada yang bantu dia untuk evakuasi sampai ke rumah. Korban saat ini sudah dipulangkan ke keluarganya dan dengan ditemukannya korban, tim SAR menutup operasi pencarian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini nelayan Merauke sangat membutuhkan stok BBM yang cukup banyak sebagai bahan bakar kapal untuk mencari ikan. Saat ini ada lebih dari 500 armada kapal milik nelayan yang rata-rata membutuhkan lebih dari 1.000 ton solar dan jumlah ini tidak mencukupi bagi nelayan. Seperti diketahui, kuota BBM untuk nelayan hanya 200 ton setiap bulannya. Kita punya kuota BBM tiap bulan itu hanya 200 ton. Sedangkan jumlah armada ini dia tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ini dia bertambah. Dengan kebutuhan berapa ton dia? Sabar dulu kita bisa jelaskan karena dia berjumlah bertambah, tetapi jumlah kuota BBM ini dia terbatas sehingga kita mengambil langkah ataupun strategi kapal yang masuk melalui data dari PSDKP, Satwas PSDKP, kapal yang lapor kedatangan, itu yang kita bisa proses untuk bisa pendistribusian BBM bersubsidi khususnya untuk solar. Karena ke depan itu untuk kapal yang masih di laut tidak bisa kita proses untuk penyediaan BBM subsidi karena kapal-kapal tersebut belum lapor kedatangan atau belum sampai ke port fishing khususnya pelabuhan perikanan Nusantara, Merauke, sehingga dari data-data kapal tersebut kita bisa berikan bantuan BBM subsidi dari data kedatangan dari Satwas PSDKP. Karena yang lalu-lalu kita mulai benahi kapal yang di laut tidak bisa kita dorong untuk dapat BBM bersubsidi. Itu yang kita minimalisir supaya pendistribusiannya bisa merata. Merata ya. Kalau kebutuhannya berapa Pak Kadis? Kalau kita kebutuhannya sebenarnya kita kemarin hitung sama-sama dengan jumlah armada yang ada kurang lebih dari 200 ton, kurang lebih 1077 ton. Per bulan? Per bulan. Kalau memang kita bisa memenuhi armada yang di bawah 30 GT kurang lebih jumlahnya 569 unit.
Untuk memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan, Dinas Perikanan akan selektif menjual solar untuk setiap kapal nelayan yang akan berlayar mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang tukang parkir di Merauke ditangkap karena menganiaya seorang warga di Jalan Raya Mandala. Saat itu korban sedang memarkir kendaraannya di salah satu ruko untuk mengantar orang tuanya. Pelaku meminta korban untuk memarkir kendaraannya dengan baik, namun korban menolak karena tidak lama di lokasi. Pelaku rupanya kesal lalu memukul korban beberapa kali hingga wajah korban memar. Saat itu melintas seorang anggota polisi dan langsung mengamankan pelaku. Dan dari penggeledahan, ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya. Kejadiannya sekitar pukul 8 pagi di depan toko Metro. Seperti apa ceritanya? Jadi pada saat itu saya dengan ibu saya baru pulang dari pasar belanja, sehingga di toko karena ibu saya mau beli kancing. Jadi karena belinya cuma cepat-cepat saja, jadi saya tunggu di motor. Lalu tukang parkir ini datang menegur saya untuk membalikan motor. Tapi saya bilang saya cuma cepat-cepat saja karena mama belanjanya juga cepat. Tapi bapaknya langsung dengan ada agak tinggi dia bilang gini, dasar tidak tahu aturan. Jadi saya bilang kalau gitu mana aturannya, saya mau lihat. Langsung dia memukul tangan saya. Setelah pukul tangan saya, pukul 1 kali kepala saya turun dari motor. Dia pukul saya lagi dari sebelah kanan, sebelah kiri maaf. Setelah itu saya lepas helm saya, dia pukul saya lagi dari kiri. Itu langsung orang datang melerai kita berdua. Pukul pakai tangan. Pukul pakai tangan. Saat itu juga kebetulan pas mungkin polisi lewat berhenti menahan dia, ternyata ditemukan benda tajam. Dia simpan di mobil. Karena takut, pelaku tanpa berbelit-belit mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf dan akhirnya korban dan pelaku berdamai. Mereka sepakat tidak memproses kasus ini ke ranah hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.